Wait! I have to go. You have no idea. I know but you. Oke. Aroma kopi basi dan suara langkah terburu-buru memenuhi koridor lantai 30 gedung. Tianrong Finance Group, perusahaan yang selama 5 tahun terakhir menjadi tempat Han Zhenu menguras tenaga, waktu, dan hidupnya. Pagi itu cahaya matahari menembus jendela kaca besar, memantul kelencana karyawan yang tergantung di saku jasnya. Biasanya ini adalah saat yang ia sukai. Kesibukan, rapat pagi, strategi korporat, semua hal yang membuatnya merasa dirinya memiliki tempat. Namun, hari itu berbeda. Ketika Hanju melangkah ke ruang rapat besar, semua percakapan berhenti. Tatapan orang-orang yang dulu menyapa dengan hormat kini dipenuhi campuran rasa kasihan dan penghakiman. Direktur HR dan 2 pengacara perusahaan duduk di ujung meja. Suasana terlalu hening untuk sesuatu yang disebut rapat mendadak. Hanju tahu apa artinya. Kami minta maaf, Zhenu. Direktur HR berujar tanpa suara penyesalan. Perusahaan memutuskan untuk melakukan restrukturisasi posisi Anda. Katakan saja, potong Han Zhenu. Saya dipecat. Benar. Diam. Lalu anggukan. Kalimat itu tidak mengejutkan, tapi tetap menamparnya cukup keras. Ruang rapat itu terasa semakin kecil. Sementara wajah orang-orang yang dulu memujinya kini terlihat lega, karena ia tersingkir. Kontribusi saya selama 5 tahun habis begitu saja? Tanyanya. Suaranya tetap tenang. Tapi ada bayangan kemarahan yang menahan diri untuk tidak meledak. Direktur HR merapikan berkas. Ini keputusan manajemen. Tidak ada yang personal. Hanju tersenyum datar. Ia tahu itu bohong. Di balik keputusan itu ada seseorang. Seseorang yang ingin ia hancur. Dan orang itu sedang duduk di kursi direktur utama Che Shanghai, pria yang selalu melihatnya sebagai ancaman. Ketika Han Zhenu keluar dari gedung itu, hujan turun pelan, seperti mencoba menenangkan hatinya yang diremukan tanpa belas kasihan. Bagi seorang pria yang hidup dari kerja keras dan disiplin, kehilangan pekerjaan bukan sekadar pukulan ekonomi, melainkan penghapusan identitas. Ponselnya bergetar. Serangkaian pesan masuk dari rekan-rekannya. Ada yang pura-pura bersimpati, ada yang memberikan nasihat kosong, dan ada yang tidak berkata opo-opa, tapi cukup dengan membaca namanya. Hans tahu mereka sedang bersorak dalam hati. Langkahnya terhenti di bawah atap halte, menatap lalu lintas yang padat. Jadi, ini akhirnya, gumamnya. Aku bahkan tidak diberi kesempatan membela diri. Namun, semesta punya caranya sendiri menertawakan manusia. Dalam kondisi terburuk itu, notifikasi lain muncul bukan dari kolega, bukan dari bank, tapi dari aplikasi dompet kripto lama yang bahkan sudah ia lupakan. Deposit masuk 3,990,0 ungenu mengerjap 1 detik, 2 detik. Ia menatap layar itu lama memastikan ia tidak berhalusinasi. Tidak mungkin ia membuka detail transaksi. Semua transkripsi,
semua valid. Sumbernya alamat valid misterius yang dulu pernah berhubungan dengannya dalam satu proyek kecil terkait keamanan blockchain. Proyek itu tidak pernah selesai karena pendanaan dihentikan. Ia tak pernah tahu siapa pemilik wallet itu. Namun hari ini wallet itu mengirimkannya jumlah yang bahkan tidak masuk akal. 3,99 triliun. Suara kendaraan di jalan tiba-tiba terdengar seperti gemuruh jauh yang tidak nyata. Dunianya bergetar, tapi bukan karena ketakutan. Ada perasaan yang bangkit dari lubuk terdalam dadanya. Sebuah kekuatan. Sesuatu yang selama ini selalu dimiliki, namun tidak pernah bisa ia gunakan. Kebebasan. Kekayaan sebesar itu tidak hanya bisa membuatnya bertahan hidup, itu kekuatan untuk mengubah kedudukan di dunia bisnis, untuk membalikan nasib, untuk menghancurkan orang-orang yang menginjaknya. Tangan Hanseno mengepal untuk pertama kalinya setelah bertahan-tahan hidup di bawah bayang-bayang. Ia merasa jantungnya berdetak kencang bukan karena tekanan, tapi karena kemungkinan jika ini lelucon, katanya pelan, maka ini lelucon yang paling gila dalam sejarah. Ia menatap gedung Tianrong Finance Group yang menjulang angkuh, tempat yang baru saja membuangnya seperti sampah. Shanghai, gumamnya, kau ingin aku mati. Mencari nafkah dari awal, ia tersenyum dingin. Tangguh, beberapa hari berlalu tanpa dunia mengetahui kejutan apa yang sedang disiapkan Hanenyu. Ia menghilang dari keramaian kota, mengurung diri di apartemen kecilnya yang sempit, sementara itu laptopnya dipenuhi grafik, dokumen, rahasia, dan analisis data raksasa yang disusun dengan ketelitian ekstrem. Ia membangun portofolio investasi yang tidak hanya stabil, tapi melesat layaknya roket. Ia membeli saham parusihan-parusihan kecil yang punya potensi meledak. Dalam waktu singkat, dana kriptonya tumbuh menjadi lebih besar lagi. Kekayaan itu semakin bertenaga. Namun bukan itu inti rencananya. Han Zhenu menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Akuisisi pengambil alihan penaklukan Tianrong Finance Group. Perusahaan yang menendangnya bernilai sekitar 140 triliun yuan. Angka yang mustahil bagi manusia biasa. Tapi Hanseno bukan lagi manusia biasa. Ia adalah kekuatan yang dilahirkan oleh pengkhianatan. Selama berminggu-minggu, ia bekerja tanpa henti, hanya tidur beberapa jam setiap malam. Data demi data ia petakan, celah demi celah ia temukan. Tianrong bukan perusahaan sempurna. Ada kelemahan di struktur kepemilikannya. Ada konflik di dalam dewan, ada skandal yang disembunyikan ropet-ropet oleh direksi, dan ada orang-orang yang siap ia rekrut diam-diam untuk menghancurkan perusahaan dari akar. Di salah satu malam panjang, lampu apartemen satu-satunya menyinari wajahnya yang berubah. Dulu ia hanya pria muda ambisius dengan mimpi setia pada perusahaan. Sekarang ia adalah sosok yang baru. Dingin, tajam, tak terhentikan. Ia membuka jendela, membiarkan angin malam masuk sambil menatap city light yang berpendar. Tianrong, Tianrong, bersiaplah. Beberapa hari kemudian, gempar terjadi. Saham Tianrong Finance Group tiba-tiba bergejolak. Investor besar masuk diam-diam, lalu masuk lagi. Dan lagi, nama investor itu tidak tampil ke publik, tidak ada yang tahu. Bahkan Chow Shanghai panik. Apa yang terjadi dengan harga saham? Siapa yang membeli dalam jumlah segila ini? Bentaknya pada tim finansialnya. Para eksekutif tidak bisa menjawab. Mereka hanya melihat grafik naik seperti badai liar yang tidak bisa dijelaskan. Hingga suatu pagi, sebuah email masuk ke kotak masuk Chow Shanghai. Email it tidak memiliki lampiran, hanya satu kalimat. Sudah siap menyambut pemilik baru perusahaanmu. Di bawahnya nama pengirim Han Zhenu. Chow Shanghai meremas ponselnya. Tidak mungkin dia belum selesai ia bicara.
Asisten pribadinya berlari terberit-berit masuk ke ruangan. Direktur Chow, ada laporan darurat. Seseorang sedang memborong kepemilikan saham Tianrong. Dalam hitungan jam, dia bisa mencapai lebih dari 30%. Siapa investornya? Cheng Hai menjerit. Asisten itu menelan ludah. Nama pemegangnya Han Jenu. Seluruh ruangan jatuh dalam keheningan yang menyesakkan. Nama yang baru saja mereka usir, nama yang mereka ejek, hina, buang tanpa rasa malu, kini kembali. Bukan sebagai pegawai, tapi sebagai ancaman terbesar yang pernah ada. Pada sore hari yang sama, Han Jenu berjalan pelan di tengah keramaian distrik bisnis. Berpakaian rapi, wajah tenang, aura yang tidak sama seperti pria yang pernah diusir tanpa kehormatan. Ia berhenti di depan gedung Tianrong, menatapnya seolah menilai harga sebuah bangunan yang sebentar lagi menjadi miliknya. Choyo Shanghai, bisiknya. Ini baru permulaan. Langit berubah jingga dan angin lembut meniup dasinya. Tapi hati Hanenyu tidak sedang lembut. Ia sedang bersiap melanjutkan langkah pertama dari rencana balas dendam yang akan mengguncang seluruh negeri dengan kekayaan kripto sebesar 3,99 triliun yang tidak pernah ia duga. Ia membuka babak baru dalam hidupnya. Ia akan menaklukkan Tianrong Finance Group dan setelah itu ia akan menghancurkan setiap orang yang pernah mengkhianatinya. Ketika malam turun di kota Haijing, gedung-gedung tinggi memantulkan cahaya keemasan yang memecah langit gelap. Jalanan sibuk, mobil-mobil berlomba menembus lampu lalu lintas. Tetapi di antara hiruk-pikuk itu, seorang pria melangkah dengan tenang memasuki lobi Hotel Bintang 5, tempat para investor kelas kakap sering bertemu. Hanju mengenakan setelan hitam yang jatuh sempurna di bahunya. Dulu jazz seperti itu adalah sesuatu yang ia harus cicil 3 bulan gajinya. Sekarang ia membeli 30 set sekaligus tanpa kedip. Tapi bukan itu yang membuat semua kepala menoleh ketika ia lewat. Aura kepercayaan diri dingin yang memancar dari setiap langkahnya seolah memberitahu dunia bahwa ia adalah seseorang yang tidak boleh disepelekan. Ia menaiki lift menuju lounge privat lantai ke-82. Dari sini seluruh kota terlihat menyala seperti lautan bintang. Namun pemandangan itu bukan hal yang ia cari. Ia datang untuk bertemu seseorang. Yang Ruolan, wanita yang selama bertahan-tahan menjadi analis internal Tianrong, sebelum akhirnya dipaksa keluar karena skandal yang direkayasa. Jenu tiba di ruangan kecil dengan lampu kekuningan lembut. Ruolan duduk menunggunya. Rambut hitam sebahunya bergerak pelan tertiup AC. Wajahnya tetap anggun, meski tampak lelah, tatapannya mengeras sedikit. Ketika ia melihat Jenu, "Aku tidak menyangka kau akan memintaku bertemu, Han Jenu," katanya sampai berita itu muncul. "Berita apa?" Jenu duduk tanpa mengubah ekspresi bahwa kau membeli saham Tianrong secara besar-besaran. Kau kira itu tidak akan tersebar? Jenu tersenyum tipis. "Biarkan saja dunia menggila." Ruolan menghela napas. "Kau benar-benar ingin menjatuhkan Shou Shengar menjatuhkan?" Jawab Shenyu. "Aku ingin membuatnya merasakan setiap detik rasa takut, sebagaimana ia membuatku merasa tidak berharga." Ruolan menatap pria itu lama, seolah mencoba membaca apakah dendam di dalam dirinya benar-benar sedalam yang ia duga. "Aku tidak akan membohongi diri sendiri." See! I have to go.
have no idea. I know but you. Okay. Aroma kopi basi dan suara langkah terburu-buru memenuhi koridor lantai 30 gedung. Tianrong Finance Group, perusahaan yang selama 5 tahun terakhir menjadi tempat Han Zhenu menguras tenaga, waktu, dan hidupnya. Pagi itu cahaya matahari menembus jendela kaca besar, memantul ke lencana karyawan yang tergantung di saku jasnya. Biasanya ini adalah saat yang ia sukai. Kesibukan, rapat pagi, strategi korporat, semua hal yang membuatnya merasa dirinya memiliki tempat. Namun, hari itu berbeda. Ketika Hanju melangkah ke ruang rapat besar, semua percakapan berhenti. Tatapan orang-orang yang dulu menyapa dengan hormat kini dipenuhi campuran rasa kasihan dan penghakiman. Direktur HR dan 2 pengacara perusahaan duduk di ujung meja. Suasana terlalu hening untuk sesuatu yang disebut rapat mendadak. Hanju tahu apa artinya. Kami minta maaf, Zhenu. Direktur HR berujar tanpa suara penyesalan. Perusahaan memutuskan untuk melakukan restrukturisasi posisi Anda. Katakan saja, potong Han Zhenu. Saya dipecat. Benar. Diam. Lalu anggukan. Kalimat itu tidak mengejutkan, tapi tetap menamparnya cukup keras. Ruang rapat itu terasa semakin kecil. Sementara wajah orang-orang yang dulu memujinya kini terlihat lega, karena ia tersingkir. Kontribusi saya selama 5 tahun habis begitu saja? Tanyanya. Suaranya tetap tenang. Tapi ada bayangan kemarahan yang menahan diri untuk tidak meledak. Direktur HR merapikan berkas. Ini keputusan manajemen. Tidak ada yang personal. Hanju tersenyum datar. Ia tahu itu bohong. Di balik keputusan itu ada seseorang. Seseorang yang ingin ia hancur. Dan orang itu sedang duduk di kursi direktur utama Che Shanghai, pria yang selalu melihatnya sebagai ancaman. Ketika Han Zhenu keluar dari gedung itu, hujan turun pelan, seperti mencoba menenangkan hatinya yang diremukan tanpa belas kasihan. Bagi seorang pria yang hidup dari kerja keras dan disiplin, kehilangan pekerjaan bukan sekadar pukulan ekonomi, melainkan penghapusan identitas. Ponselnya bergetar. Serangkaian pesan masuk dari rekan-rekannya. Ada yang pura-pura bersimpati, ada yang memberikan nasihat kosong, dan ada yang tidak berkata opo-opa, tapi cukup dengan membaca namanya. Hans tahu mereka sedang bersorak dalam hati. Langkahnya terhenti di bawah atap halte, menatap lalu lintas yang padat. Jadi, ini akhirnya, gumamnya. Aku bahkan tidak diberi kesempatan membela diri. Namun, semesta punya caranya sendiri menertawakan manusia. Dalam kondisi terburuk itu, notifikasi lain muncul bukan dari kolega, bukan dari bank, tapi dari aplikasi dompet kripto lama yang bahkan sudah ia lupakan. Deposit masuk 3,990,0 ungenu mengerjap 1 detik, 2 detik. Ia menatap layar itu lama memastikan ia tidak berhalusinasi. Tidak mungkin ia membuka detail transaksi. Semua transkripsi, semua valid. Sumbernya alamat valid misterius yang dulu pernah berhubungan dengannya dalam satu proyek kecil terkait keamanan blockchain. Proyek itu tidak pernah selesai karena pendanaan dihentikan. Ia tak pernah tahu siapa pemilik wallet itu. Namun hari ini wallet itu mengirimkannya jumlah yang bahkan tidak
masuk akal. 3,99 triliun. Suara kendaraan di jalan tiba-tiba terdengar seperti gemuruh jauh yang tidak nyata. Dunianya bergetar, tapi bukan karena ketakutan. Ada perasaan yang bangkit dari lubuk terdalam dadanya, sebuah kekuatan. Sesuatu yang selama ini selalu dimiliki, namun tidak pernah bisa ia gunakan. Kebebasan, kekayaan sebesar itu tidak hanya bisa membuatnya bertahan hidup, itu kekuatan untuk mengubah kedudukan di dunia bisnis, untuk membalikan nasib, untuk menghancurkan orang-orang yang menginjaknya. Tangan Hanseno mengepal untuk pertama kalinya setelah bertahan-tahan hidup di bawah bayang-bayang. Ia merasa jantungnya berdetak kencang bukan karena tekanan, tapi karena kemungkinan jika ini lelucon, katanya pelan, maka ini lelucon yang paling gila dalam sejarah. Ia menatap gedung Tianrong Finance Group yang menjulang angkuh, tempat yang baru saja membuangnya seperti sampah. Shanghai, gumamnya, kau ingin aku mati. Mencari nafkah dari awal, ia tersenyum dingin. Tangguh, beberapa hari berlalu tanpa dunia mengetahui kejutan apa yang sedang disiapkan Hanenyu. Ia menghilang dari keramaian kota, mengurung diri di apartemen kecilnya yang sempit, sementara itu laptopnya dipenuhi grafik, dokumen, rahasia, dan analisis data raksasa yang disusun dengan ketelitian ekstrem. Ia membangun portofolio investasi yang tidak hanya stabil, tapi melesat layaknya roket. Ia membeli saham perusahaan-perusahaan kecil yang punya potensi meledak. Dalam waktu singkat, dana kriptonya tumbuh menjadi lebih besar lagi. Kekayaan itu semakin bertenaga. Namun bukan itu inti rencananya. Han Zhenu menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Akuisisi pengambil alihan penaklukan Tianrong Finance Group. Perusahaan yang menendangnya bernilai sekitar 140 triliun yuan. Angka yang mustahil bagi manusia biasa. Tapi Hanseno bukan lagi manusia biasa. Ia adalah kekuatan yang dilahirkan oleh pengkhianatan. Selama berminggu-minggu, ia bekerja tanpa henti, hanya tidur beberapa jam setiap malam. Data demi data ia petakan, celah demi celah ia temukan. Tianrong bukan perusahaan sempurna. Ada kelemahan di struktur kepemilikannya. Ada konflik di dalam dewan, ada skandal yang disembunyikan ropet-ropet oleh direksi, dan ada orang-orang yang siap ia rekrut diam-diam untuk menghancurkan perusahaan dari akar. Di salah satu malam panjang, lampu apartemen satu-satunya menyinari wajahnya yang berubah. Dulu ia hanya pria muda ambisius dengan mimpi setia pada perusahaan. Sekarang ia adalah sosok yang baru. Dingin, tajam, tak terhentikan. Ia membuka jendela, membiarkan angin malam masuk sambil menatap city light yang berpendar. Tianrong, bersiaplah. Beberapa hari kemudian, gempar terjadi. Saham Tianrong Finance Group tiba-tiba bergejolak. Investor besar masuk diam-diam, lalu masuk lagi. Dan lagi, nama investor itu tidak tampil ke publik, tidak ada yang tahu. Bahkan Chow Shanghai panik. Apa yang terjadi dengan harga saham? Siapa yang membeli dalam jumlah segila ini? Bentaknya pada tim finansialnya. Para eksekutif tidak bisa menjawab. Mereka hanya melihat grafik naik seperti badai liar yang tidak bisa dijelaskan. Hingga suatu pagi, sebuah email masuk ke kotak masuk Chow Shanghai. Email it tidak memiliki lampiran, hanya satu kalimat. Sudah siap menyambut pemilik baru perusahaanmu. Di bawahnya nama pengirim Han Zhenu. Chow Shanghai meremas ponselnya. Tidak mungkin dia belum selesai ia bicara. Asisten pribadinya berlari terberit-berit masuk ke ruangan. Direktur Chow, ada laporan darurat. Seseorang sedang memborong kepemilikan saham Tianrong. Dalam hitungan jam, dia bisa mencapai lebih dari 30%. Siapa investornya? Shanghai menjerit.
Asisten itu menelan ludah. Nama pemegangnya Han Jenu. Seluruh ruangan jatuh dalam keheningan yang menyesakkan. Nama yang baru saja mereka usir, nama yang mereka ejek, hina, buang tanpa rasa malu, kini kembali. Bukan sebagai pegawai, tapi sebagai ancaman terbesar yang pernah ada. Pada sore hari yang sama, Han Jenu berjalan pelan di tengah keramaian distrik bisnis. Berpakaian rapi, wajah tenang, aura yang tidak sama seperti pria yang pernah diusir tanpa kehormatan. Ia berhenti di depan gedung Tianrong, menatapnya seolah menilai harga sebuah bangunan yang sebentar lagi menjadi miliknya. Choyo Shanghai, bisiknya. Ini baru permulaan. Langit berubah jingga dan angin lembut meniup dasinya. Tapi hati Hanenyu tidak sedang lembut. Ia sedang bersiap melanjutkan langkah pertama dari rencana balas dendam yang akan mengguncang seluruh negeri dengan kekayaan kripto sebesar 3,99 triliun yang tidak pernah ia duga. Ia membuka babak baru dalam hidupnya. Ia akan menaklukkan Tianrong Finance Group dan setelah itu ia akan menghancurkan setiap orang yang pernah mengkhianatinya. Ketika malam turun di kota Haijing, gedung-gedung tinggi memantulkan cahaya keemasan yang memecah langit gelap. Jalanan sibuk, mobil-mobil berlomba menembus lampu lalu lintas. TTPD. Antara hiruk-pikuk itu, seorang pria melangkah dengan tenang memasuki lobi Hotel Bintang 5. Tempat para investor kelas kakap sering bertemu. Hanju mengenakan setelan hitam yang jatuh sempurna di bahunya. Dulu jazz seperti itu adalah sesuatu yang ia harus cicil 3 bulan gajinya. Sekarang ia membeli 30 set sekaligus tanpa kedip. Tapi bukan itu yang membuat semua kepala menoleh ketika ia lewat. Aura kepercayaan diri dingin yang memancar dari setiap langkahnya seolah memberitahu dunia bahwa ia adalah seseorang yang tidak boleh disepelekan. Ia menaiki lift menuju lounge privat lantai ke-82. Dari sini seluruh kota terlihat menyala seperti lautan bintang. Namun pemandangan itu bukan hal yang ia cari. Ia datang untuk bertemu seseorang. Yang Ruolan, wanita yang selama bertahan-tahan menjadi analis internal Tianrong, sebelum akhirnya dipaksa keluar karena skandal yang direkayasa. Jenu tiba di ruangan kecil dengan lampu kekuningan lembut. Ruolan duduk menunggunya. Rambut hitam sebahunya bergerak pelan tertiup AC. Wajahnya tetap anggun, meski tampak lelah, tatapannya mengeras sedikit. Ketika ia melihat Jenu, "Aku tidak menyangka kau akan memintaku bertemu, Han Jenu," katanya sampai berita itu muncul. "Berita apa?" Jenu duduk tanpa mengubah ekspresi bahwa kau membeli saham Tianrong secara besar-besaran. "Kau kira itu tidak akan tersebar?" Jenu tersenyum tipis. "Biarkan saja dunia menggila." Ruolan menghela napas. "Kau benar-benar ingin menjatuhkan Shoshengar menjatuhkan?" Jawab Shenyu. "Aku ingin membuatnya merasakan setiap detik rasa takut, sebagaimana ia membuatku merasa tidak berharga." Ruolan menatap pria itu lama, seolah mencoba membaca apakah dendam di dalam dirinya benar-benar sedalam yang ia duga. "Aku tidak akan membohongi diri sendiri." Stay! I have to go. You have no idea.
Okay. Aroma kopi basi dan suara langkah terburu-buru memenuhi koridor lantai 30 gedung. Tianrong Finance Group, perusahaan yang selama 5 tahun terakhir menjadi tempat Han Zhenu menguras tenaga, waktu, dan hidupnya. Pagi itu cahaya matahari menembus jendela kaca besar, memantul ke lencana karyawan yang tergantung di saku jasnya. Biasanya ini adalah saat yang ia sukai. Kesibukan, rapat pagi, strategi korporat, semua hal yang membuatnya merasa dirinya memiliki tempat. Namun, hari itu berbeda. Ketika Hanju melangkah ke ruang rapat besar, semua percakapan berhenti. Tatapan orang-orang yang dulu menyapa dengan hormat kini dipenuhi campuran rasa kasihan dan penghakiman. Direktur HR dan 2 pengacara perusahaan duduk di ujung meja. Suasana terlalu hening untuk sesuatu yang disebut rapat mendadak. Hanju tahu apa artinya. Kami minta maaf, Zhenu. Direktur HR berujar tanpa suara penyesalan. Perusahaan memutuskan untuk melakukan restrukturisasi posisi Anda. Katakan saja, potong Han Zhenu. Saya dipecat. Benar. Diam. Lalu anggukan. Kalimat itu tidak mengejutkan, tapi tetap menamparnya cukup keras. Ruang rapat itu terasa semakin kecil. Sementara wajah orang-orang yang dulu memujinya kini terlihat lega, karena ia tersingkir. Kontribusi saya selama 5 tahun habis begitu saja? Tanyanya. Suaranya tetap tenang. Tapi ada bayangan kemarahan yang menahan diri untuk tidak meledak. Direktur HR merapikan berkas. Ini keputusan manajemen. Tidak ada yang personal. Hanju tersenyum datar. Ia tahu itu bohong. Di balik keputusan itu ada seseorang. Seseorang yang ingin ia hancur. Dan orang itu sedang duduk di kursi direktur utama Che Shanghai, pria yang selalu melihatnya sebagai ancaman. Ketika Han Zhenu keluar dari gedung itu, hujan turun pelan, seperti mencoba menenangkan hatinya yang diremukan tanpa belas kasihan. Bagi seorang pria yang hidup dari kerja keras dan disiplin, kehilangan pekerjaan bukan sekadar pukulan ekonomi, melainkan penghapusan identitas. Ponselnya bergetar. Serangkaian pesan masuk dari rekan-rekannya. Ada yang pura-pura bersimpati, ada yang memberikan nasihat kosong, dan ada yang tidak berkata opo-opa, tapi cukup dengan membaca namanya. Hans tahu mereka sedang bersorak dalam hati. Langkahnya terhenti di bawah atap halte, menatap lalu lintas yang padat. Jadi, ini akhirnya, gumamnya. Aku bahkan tidak diberi kesempatan membela diri. Namun, semesta punya caranya sendiri menertawakan manusia. Dalam kondisi terburuk itu, notifikasi lain muncul bukan dari kolega, bukan dari bank, tapi dari aplikasi dompet kripto lama yang bahkan sudah ia lupakan. Deposit masuk 3,990,0 ungenu mengerjap 1 detik, 2 detik. Ia menatap layar itu lama memastikan ia tidak berhalusinasi. Tidak mungkin ia membuka detail transaksi. Semua transkripsi, semua valid. Sumbernya alamat valid misterius yang dulu pernah berhubungan dengannya dalam satu proyek kecil terkait keamanan blockchain. Proyek itu tidak pernah selesai karena pendanaan dihentikan. Ia tak pernah tahu siapa pemilik wallet itu. Namun hari ini wallet itu mengirimkannya jumlah yang bahkan tidak masuk akal. 3,99 triliun. Suara kendaraan di jalan tiba-tiba terdengar seperti gemuruh jauh yang tidak nyata. Dunianya bergetar. Tapi bukan karena ketakutan. Ada perasaan yang bangkit dari lubuk terdalam dadanya. Sebuah kekuatan. Sesuatu yang selama ini selalu dimiliki, namun tidak pernah bisa ia gunakan. Kebebasan, kekayaan sebesar itu tidak hanya bisa membuatnya bertahan hidup. Itu kekuatan untuk mengubah kedudukan di dunia bisnis. Untuk membalikan nasib.
untuk menghancurkan orang-orang yang menginjaknya. Tangan Han Zeno mengepal untuk pertama kalinya setelah bertahan-tahan hidup di bawah bayang-bayang. Ia merasa jantungnya berdetak kencang bukan karena tekanan, tapi karena kemungkinan jika ini lelucon, katanya pelan, maka ini lelucon yang paling gila dalam sejarah. Ia menatap gedung Tianrong Finance Group yang menjulang angkuh, tempat yang baru saja membuangnya seperti sampah. Shanghai, gumamnya, kau ingin aku mati. Mencari nafkah dari awal, ia tersenyum dingin. Tangguh, beberapa hari berlalu tanpa dunia mengetahui kejutan apa yang sedang disiapkan Hanenyu. Ia menghilang dari keramaian kota, mengurung diri di apartemen kecilnya yang sempit, sementara itu laptopnya dipenuhi grafik, dokumen, rahasia, dan analisis data raksasa yang disusun dengan ketelitian ekstrem. Ia membangun portofolio investasi yang tidak hanya stabil, tapi melesat layaknya roket. Ia membeli saham perusahaan-perusahaan kecil yang punya potensi meledak. Dalam waktu singkat, dana kriptonya tumbuh menjadi lebih besar lagi. Kekayaan itu semakin bertenaga. Namun bukan itu inti rencananya. Han Zeno menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Akuisisi pengambil alihan penaklukan Tianrong Finance Group. Perusahaan yang menendangnya bernilai sekitar 140 triliun yuan. Angka yang mustahil bagi manusia biasa. Tapi Han Zeno bukan lagi manusia biasa. Ia adalah kekuatan yang dilahirkan oleh pengkhianatan. Selama berminggu-minggu, ia bekerja tanpa henti, hanya tidur beberapa jam setiap malam. Data demi data ia petakan, celah demi celah ia temukan. Tianrong bukan perusahaan sempurna. Ada kelemahan di struktur kepemilikannya. Ada konflik di dalam dewan, ada skandal yang disembunyikan ropet-ropet oleh direksi, dan ada orang-orang yang siap ia rekrut diam-diam untuk menghancurkan perusahaan dari akar. Di salah satu malam panjang, lampu apartemen satu-satunya menyinari wajahnya yang berubah. Dulu ia hanya pria muda ambisius dengan mimpi setia pada perusahaan. Sekarang ia adalah sosok yang baru. Dingin, tajam, tak terhentikan. Ia membuka jendela, membiarkan angin malam masuk sambil menatap city light yang berpendar. Tianrong, bersiaplah. Beberapa hari kemudian, gempar terjadi. Saham Tianrong Finance Group tiba-tiba bergejolak. Investor besar masuk diam-diam, lalu masuk lagi. Dan lagi, nama investor itu tidak tampil ke publik, tidak ada yang tahu. Bahkan Chow Shanghai panik. Apa yang terjadi dengan harga saham? Siapa yang membeli dalam jumlah segila ini? Bentaknya pada tim finansialnya. Para eksekutif tidak bisa menjawab. Mereka hanya melihat grafik naik seperti badai liar yang tidak bisa dijelaskan. Hingga suatu pagi, sebuah email masuk ke kotak masuk Chow Shanghai. Email it tidak memiliki lampiran, hanya satu kalimat. Sudah siap menyambut pemilik baru perusahaanmu. Di bawahnya nama pengirim Han Zeno. Chow Shanghai meremas ponselnya. Tidak mungkin dia belum selesai ia bicara. Asisten pribadinya berlari terberit-berit masuk ke ruangan. Direktur Chow, ada laporan darurat. Seseorang sedang memborong kepemilikan saham Tianrong. Dalam hitungan jam, dia bisa mencapai lebih dari 30%. Siapa investornya? Shanghai menjerit. Asisten itu menelan ludah. Nama pemegangnya Han Zeno. Seluruh ruangan jatuh dalam keheningan yang menyesakkan. Nama yang baru saja mereka usir, nama yang mereka ejek, hina, buang tanpa rasa malu, kini kembali. Bukan sebagai pegawai, tapi sebagai ancaman terbesar yang pernah ada. Pada sore hari yang sama, Han Zeno berjalan pelan di tengah keramaian distrik bisnis. Berpakaian rapi,
wajah tenang, aura yang tidak sama seperti pria yang pernah diusir tanpa kehormatan. Ia berhenti di depan gedung Tianrong, menatapnya seolah menilai harga sebuah bangunan yang sebentar lagi menjadi miliknya. Choyo Shanghai, bisiknya. Ini baru permulaan. Langit berubah jingga dan angin lembut meniup dasinya. Tapi hati Hanenyu tidak sedang lembut. Ia sedang bersiap melanjutkan langkah pertama dari rencana balas dendam yang akan mengguncang seluruh negeri dengan kekayaan kripto sebesar 3,99 triliun yang tidak pernah ia duga. Ia membuka babak baru dalam hidupnya. Ia akan menaklukkan Tianrong Finance Group dan setelah itu ia akan menghancurkan setiap orang yang pernah mengkhianatinya. Ketika malam turun di kota Haijing, gedung-gedung tinggi memantulkan cahaya keemasan yang memecah langit gelap. Jalanan sibuk, mobil-mobil berlomba menembus lampu lalu lintas. TTPD. Antara hiruk-pikuk itu, seorang pria melangkah dengan tenang memasuki lobi Hotel Bintang 5. Tempat para investor kelas kakap sering bertemu. Hanju mengenakan setelan hitam yang jatuh sempurna di bahunya. Dulu jazz seperti itu adalah sesuatu yang ia harus cicil 3 bulan gajinya. Sekarang ia membeli 30 set sekaligus tanpa kedip. Tapi bukan itu yang membuat semua kepala menoleh ketika ia lewat. Aura kepercayaan diri dingin yang memancar dari setiap langkahnya seolah memberitahu dunia bahwa ia adalah seseorang yang tidak boleh disepelekan. Ia menaiki lift menuju lounge privat lantai ke-82. Dari sini seluruh kota terlihat menyala seperti lautan bintang. Namun pemandangan itu bukan hal yang ia cari. Ia datang untuk bertemu seseorang. Yang Ruolan, wanita yang selama bertahan-tahan menjadi analis internal Tianrong, sebelum akhirnya dipaksa keluar karena skandal yang direkayasa. Jenu tiba di ruangan kecil dengan lampu kekuningan lembut. Ruolan duduk menunggunya. Rambut hitam sebahunya bergerak pelan tertiup AC. Wajahnya tetap anggun, meski tampak lelah, tatapannya mengeras sedikit. Ketika ia melihat Jenu, "Aku tidak menyangka kau akan memintaku bertemu, Han Jenu," katanya sampai berita itu muncul. "Berita apa?" Jenu duduk tanpa mengubah ekspresi bahwa kau membeli saham Tianrong secara besar-besaran. "Kau kira itu tidak akan tersebar?" Jenu tersenyum tipis. "Biarkan saja dunia menggila." Ruolan menghela napas. "Kau benar-benar ingin menjatuhkan Shou Shengar menjatuhkan?" Jawab Shen Yu. "Aku ingin membuatnya merasakan setiap detik rasa takut, sebagaimana ia membuatku merasa tidak berharga." Ruolan menatap pria itu lama, seolah mencoba membaca apakah dendam di dalam dirinya benar-benar sedalam yang ia duga. "Aku tidak akan membohongi diri sendiri." Say! I have to go. You have no idea. I know but you. Ah, okay.
Aroma kopi basi dan suara langkah terburu-buru memenuhi koridor lantai 30 gedung. Tianrong Finance Group, perusahaan yang selama 5 tahun terakhir menjadi tempat Han Zhenu menguras tenaga, waktu, dan hidupnya. Pagi itu cahaya matahari menembus jendela kaca besar, memantul ke lencana karyawan yang tergantung di saku jasnya. Biasanya ini adalah saat yang ia sukai. Kesibukan, rapat pagi, strategi korporat, semua hal yang membuatnya merasa dirinya memiliki tempat. Namun, hari itu berbeda. Ketika Hanju melangkah ke ruang rapat besar, semua percakapan berhenti. Tatapan orang-orang yang dulu menyapa dengan hormat kini dipenuhi campuran rasa kasihan dan penghakiman. Direktur HR dan 2 pengacara perusahaan duduk di ujung meja. Suasana terlalu hening untuk sesuatu yang disebut rapat mendadak. Hanju tahu apa artinya. Kami minta maaf, Zhenu. Direktur HR berujar tanpa suara penyesalan. Perusahaan memutuskan untuk melakukan restrukturisasi posisi Anda. Katakan saja, potong Han Zhenu. Saya dipecat. Benar. Diam. Lalu anggukan. Kalimat itu tidak mengejutkan, tapi tetap menamparnya cukup keras. Ruang rapat itu terasa semakin kecil. Sementara wajah orang-orang yang dulu memujinya kini terlihat lega. Karena ia tersingkir. Kontribusi saya selama 5 tahun habis begitu saja? Tanyanya. Suaranya tetap tenang. Tapi ada bayangan kemarahan yang menahan diri untuk tidak meledak. Direktur HR merapikan berkas. Ini keputusan manajemen. Tidak ada yang personal. Hanju tersenyum datar. Ia tahu itu bohong. Di balik keputusan itu ada seseorang. Seseorang yang ingin ia hancur. Dan orang itu sedang duduk di kursi direktur utama Che Shanghai, pria yang selalu melihatnya sebagai ancaman. Ketika Han Zhenu keluar dari gedung itu, hujan turun pelan, seperti mencoba menenangkan hatinya yang diremukan tanpa belas kasihan. Bagi seorang pria yang hidup dari kerja keras dan disiplin, kehilangan pekerjaan bukan sekadar pukulan ekonomi, melainkan penghapusan identitas. Ponselnya bergetar. Serangkaian pesan masuk dari rekan-rekannya. Ada yang pura-pura bersimpati, ada yang memberikan nasihat kosong, dan ada yang tidak berkata opo-opa, tapi cukup dengan membaca namanya. Hans tahu mereka sedang bersorak dalam hati. Langkahnya terhenti di bawah atap halte, menatap lalu lintas yang padat. Jadi, ini akhirnya, gumamnya. Aku bahkan tidak diberi kesempatan membela diri. Namun, semesta punya caranya sendiri menertawakan manusia. Dalam kondisi terburuk itu, notifikasi lain muncul bukan dari kolega, bukan dari bank, tapi dari aplikasi dompet kripto lama yang bahkan sudah ia lupakan. Deposit masuk 3,990,0 Ungenu mengerjap 1 detik, 2 detik. Ia menatap layar itu lama memastikan ia tidak berhalusinasi. Tidak mungkin ia membuka detail transaksi. Semua transkripsi, semua valid. Sumbernya alamat valid misterius yang dulu pernah berhubungan dengannya dalam satu proyek kecil terkait keamanan blockchain. Proyek itu tidak pernah selesai karena pendanaan dihentikan. Ia tak pernah tahu siapa pemilik wallet itu. Namun hari ini wallet itu mengirimkannya jumlah yang bahkan tidak masuk akal. 3,99 triliun. Suara kendaraan di jalan tiba-tiba terdengar seperti gemuruh jauh yang tidak nyata. Dunianya bergetar. Tapi bukan karena ketakutan. Ada perasaan yang bangkit dari lubuk terdalam dadanya. Sebuah kekuatan. Sesuatu yang selama ini selalu dimiliki, namun tidak pernah bisa ia gunakan. Kebebasan, kekayaan sebesar itu tidak hanya bisa membuatnya bertahan hidup. Itu kekuatan untuk mengubah kedudukan di dunia bisnis. Untuk membalikan nasib. Untuk menghancurkan
orang-orang yang menginjaknya. Tangan Han Zhenu mengepal untuk pertama kalinya setelah bertahan-tahan hidup di bawah bayang-bayang. Ia merasa jantungnya berdetak kencang bukan karena tekanan, tapi karena kemungkinan jika ini lelucon, katanya pelan, maka ini lelucon yang paling gila dalam sejarah. Ia menatap gedung Tianrong Finance Group yang menjulang angkuh, tempat yang baru saja membuangnya seperti sampah. Shanghai, gumamnya, kau ingin aku mati. Mencari nafkah dari awal, ia tersenyum dingin. Tangguh, beberapa hari berlalu tanpa dunia mengetahui kejutan apa yang sedang disiapkan Hanenyu. Ia menghilang dari keramaian kota, mengurung diri di apartemen kecilnya yang sempit. Sementara itu, laptopnya dipenuhi grafik, dokumen, rahasia, dan analisis data raksasa yang disusun dengan ketelitian ekstrem. Ia membangun portofolio investasi yang tidak hanya stabil, tapi melesat layaknya roket. Ia membeli saham perusahaan-perusahaan kecil yang punya potensi meledak. Dalam waktu singkat, dana kriptonya tumbuh menjadi lebih besar lagi. Kekayaan itu semakin bertenaga. Namun bukan itu inti rencananya. Han Zhenu menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Akuisisi pengambil alihan penaklukan Tianrong Finance Group. Perusahaan yang menendangnya bernilai sekitar 140 triliun yuan. Angka yang mustahil bagi manusia biasa. Tapi Han Zhenu bukan lagi manusia biasa. Ia adalah kekuatan yang dilahirkan oleh pengkhianatan. Selama berminggu-minggu, ia bekerja tanpa henti, hanya tidur beberapa jam setiap malam. Data demi data ia petakan, celah demi celah ia temukan. Tianrong bukan perusahaan sempurna. Ada kelemahan di struktur kepemilikannya. Ada konflik di dalam dewan, ada skandal yang disembunyikan ropet-ropet oleh direksi, dan ada orang-orang yang siap ia rekrut diam-diam untuk menghancurkan perusahaan dari akar. Di salah satu malam panjang, lampu apartemen satu-satunya menyinari wajahnya yang berubah. Dulu ia hanya pria muda ambisius dengan mimpi setia pada perusahaan. Sekarang ia adalah sosok yang baru. Dingin, tajam, tak terhentikan. Ia membuka jendela, membiarkan angin malam masuk sambil menatap city light yang berpendar. Tianrong, bersiaplah. Beberapa hari kemudian, gempar terjadi. Saham Tianrong Finance Group tiba-tiba bergejolak. Investor besar masuk diam-diam, lalu masuk lagi. Dan lagi, nama investor itu tidak tampil ke publik, tidak ada yang tahu. Bahkan Chow Shanghai panik. Apa yang terjadi dengan harga saham? Siapa yang membeli dalam jumlah segila ini? Bentaknya pada tim finansialnya. Para eksekutif tidak bisa menjawab. Mereka hanya melihat grafik naik seperti badai liar yang tidak bisa dijelaskan. Hingga suatu pagi, sebuah email masuk ke kotak masuk Chow Shanghai. Email it tidak memiliki lampiran, hanya satu kalimat. Sudah siap menyambut pemilik baru perusahaanmu. Di bawahnya nama pengirim Han Zhenu. Chow Shanghai meremas ponselnya. Tidak mungkin dia belum selesai ia bicara. Asisten pribadinya berlari berberit-berit masuk ke ruangan. Direktur Chow, ada laporan darurat. Seseorang sedang memborong kepemilikan saham Tianrong. Dalam hitungan jam, dia bisa mencapai lebih dari 30%. Siapa investornya? Shanghai menjerit. Asisten itu menelan ludah. Nama pemegangnya Han Zhenu. Seluruh ruangan jatuh dalam keheningan yang menyesakkan. Nama yang baru saja mereka usir, nama yang mereka ejek, hina, buang tanpa rasa malu, kini kembali. Bukan sebagai pegawai, tapi sebagai ancaman terbesar yang pernah ada. Pada sore hari yang sama, Han Zhenu berjalan pelan di tengah keramaian distrik bisnis. Berpakaian rapi,
wajah tenang, aura yang tidak sama seperti pria yang pernah diusir tanpa kehormatan. Ia berhenti di depan gedung Tianrong, menatapnya seolah menilai harga sebuah bangunan yang sebentar lagi menjadi miliknya. Choyo Shanghai, bisiknya. Ini baru permulaan. Langit berubah jingga dan angin lembut meniup dasinya. Tapi hati Hanenyu tidak sedang lembut. Ia sedang bersiap melanjutkan langkah pertama dari rencana balas dendam yang akan mengguncang seluruh negeri dengan kekayaan kripto sebesar 3,99 triliun yang tidak pernah ia duga. Ia membuka babak baru dalam hidupnya. Ia akan menaklukkan Tianrong Finance Group dan setelah itu ia akan menghancurkan setiap orang yang pernah mengkhianatinya. Ketika malam turun di kota Haijing, gedung-gedung tinggi memantulkan cahaya keemasan yang memecah langit gelap. Jalanan sibuk, mobil-mobil berlomba menembus lampu lalu lintas. Tetapi di antara hiruk-pikuk itu, seorang pria melangkah dengan tenang memasuki lobi Hotel Bintang 5. Tempat para investor kelas kakap sering bertemu. Hanju mengenakan setelan hitam yang jatuh sempurna di bahunya. Dulu jazz seperti itu adalah sesuatu yang ia harus cicil 3 bulan gajinya. Sekarang ia membeli 30 set sekaligus tanpa kedip. Tapi bukan itu yang membuat semua kepala menoleh ketika ia lewat. Aura kepercayaan diri dingin yang memancar dari setiap langkahnya seolah memberitahu dunia bahwa ia adalah seseorang yang tidak boleh disepelekan. Ia menaiki lift menuju lounge privat lantai ke-82. Dari sini seluruh kota terlihat menyala seperti lautan bintang. Namun pemandangan itu bukan hal yang ia cari. Ia datang untuk bertemu seseorang. Yang Ruolan, wanita yang selama bertahan-tahan menjadi analis internal Tianrong, sebelum akhirnya dipaksa keluar karena skandal yang direkayasa. Jenu tiba di ruangan kecil dengan lampu kekuningan lembut. Ruolan duduk menunggunya. Rambut hitam sebahunya bergerak pelan tertiup AC. Wajahnya tetap anggun, meski tampak lelah, tatapannya mengeras sedikit. Ketika ia melihat Jenu, "Aku tidak menyangka kau akan memintaku bertemu, Han Jenu," katanya sampai berita itu muncul. "Berita apa?" Jenu duduk tanpa mengubah ekspresi bahwa kau membeli saham Tianrong secara besar-besaran. "Kau kira itu tidak akan tersebar?" Jenu tersenyum tipis. "Biarkan saja dunia menggila." Ruolan menghela napas. "Kau benar-benar ingin menjatuhkan Shou Shengar menjatuhkan?" Jawab Shenyu. "Aku ingin membuatnya merasakan setiap detik rasa takut, sebagaimana ia membuatku merasa tidak berharga." Ruolan menatap pria itu lama, seolah mencoba membaca apakah dendam di dalam dirinya benar-benar sedalam yang ia duga. "Aku tidak akan membohongi diri sendiri." See! I have to go. You have no idea. I know but you. Okay.
Aroma kopi basi dan suara langkah terburu-buru memenuhi koridor lantai 30 gedung. Tianrong Finance Group, perusahaan yang selama 5 tahun terakhir menjadi tempat Han Zhenu menguras tenaga, waktu, dan hidupnya. Pagi itu cahaya matahari menembus jendela kaca besar, memantul ke lencana karyawan yang tergantung di saku jasnya. Biasanya ini adalah saat yang ia sukai. Kesibukan, rapat pagi, strategi korporat, semua hal yang membuatnya merasa dirinya memiliki tempat. Namun, hari itu berbeda. Ketika Hanju melangkah ke ruang rapat besar, semua percakapan berhenti. Tatapan orang-orang yang dulu menyapa dengan hormat kini dipenuhi campuran rasa kasihan dan penghakiman. Direktur HR dan 2 pengacara perusahaan duduk di ujung meja. Suasana terlalu hening untuk sesuatu yang disebut rapat mendadak. Hanju tahu apa artinya. Kami minta maaf, Zhenu. Direktur HR berujar tanpa suara penyesalan. Perusahaan memutuskan untuk melakukan restrukturisasi posisi Anda. Katakan saja, potong Han Zhenu. Saya dipecat. Benar. Diam. Lalu anggukan. Kalimat itu tidak mengejutkan, tapi tetap menamparnya cukup keras. Ruang rapat itu terasa semakin kecil. Sementara wajah orang-orang yang dulu memujinya kini terlihat lega. Karena ia tersingkir. Kontribusi saya selama 5 tahun habis begitu saja? Tanyanya. Suaranya tetap tenang. Tapi ada bayangan kemarahan yang menahan diri untuk tidak meledak. Direktur HR merapikan berkas. Ini keputusan manajemen. Tidak ada yang personal. Hanju tersenyum datar. Ia tahu itu bohong. Di balik keputusan itu ada seseorang. Seseorang yang ingin ia hancur. Dan orang itu sedang duduk di kursi direktur utama Che Shanghai, pria yang selalu melihatnya sebagai ancaman. Ketika Han Zhenu keluar dari gedung itu, hujan turun pelan, seperti mencoba menenangkan hatinya yang diremukan tanpa belas kasihan. Bagi seorang pria yang hidup dari kerja keras dan disiplin, kehilangan pekerjaan bukan sekadar pukulan ekonomi, melainkan penghapusan identitas. Ponselnya bergetar. Serangkaian pesan masuk dari rekan-rekannya. Ada yang pura-pura bersimpati, ada yang memberikan nasihat kosong, dan ada yang tidak berkata opo-opa, tapi cukup dengan membaca namanya. Hanj tahu mereka sedang bersorak dalam hati. Langkahnya terhenti di bawah atap halte, menatap lalu lintas yang padat. Jadi, ini akhirnya, gumamnya. Aku bahkan tidak diberi kesempatan membela diri. Namun, semesta punya caranya sendiri menertawakan manusia. Dalam kondisi terburuk itu, notifikasi lain muncul bukan dari kolega, bukan dari bank, tapi dari aplikasi dompet kripto lama yang bahkan sudah ia lupakan. Deposit masuk 3,990,0 ungenu mengerjap 1 detik, 2 detik. Ia menatap layar itu lama memastikan ia tidak berhalusinasi. Tidak mungkin ia membuka detail transaksi. Semua transkripsi, semua valid. Sumbernya alamat valid misterius yang dulu pernah berhubungan dengannya dalam satu proyek kecil terkait keamanan blockchain. Proyek itu tidak pernah selesai karena pendanaan dihentikan. Ia tak pernah tahu siapa pemilik wallet itu. Namun hari ini wallet itu mengirimkannya jumlah yang bahkan tidak masuk akal. 3,99 triliun. Suara kendaraan di jalan tiba-tiba terdengar seperti gemuruh jauh yang tidak nyata. Dunianya bergetar. Tapi bukan karena ketakutan. Ada perasaan yang bangkit dari lubuk terdalam dadanya. Sebuah kekuatan. Sesuatu yang selama ini selalu dimiliki, namun tidak pernah bisa ia gunakan. Kebebasan, kekayaan sebesar itu tidak hanya bisa membuatnya bertahan hidup. Itu kekuatan untuk mengubah kedudukan di dunia bisnis. Untuk membalikan nasib. Untuk menghancurkan
orang-orang yang menginjaknya. Tangan Han Zenu mengepal untuk pertama kalinya setelah bertahan-tahan hidup di bawah bayang-bayang. Ia merasa jantungnya berdetak kencang bukan karena tekanan, tapi karena kemungkinan jika ini lelucon, katanya pelan, maka ini lelucon yang paling gila dalam sejarah. Ia menatap gedung Tianrong Finance Group yang menjulang angkuh, tempat yang baru saja membuangnya seperti sampah. Shanghai, gumamnya, kau ingin aku mati. Mencari nafkah dari awal, ia tersenyum dingin. Tangguh, beberapa hari berlalu tanpa dunia mengetahui kejutan apa yang sedang disiapkan Hanenyu. Ia menghilang dari keramaian kota, mengurung diri di apartemen kecilnya yang sempit, sementara itu laptopnya dipenuhi grafik, dokumen, rahasia, dan analisis data raksasa yang disusun dengan ketelitian ekstrem. Ia membangun portofolio investasi yang tidak hanya stabil, tapi melesat layaknya roket. Ia membeli saham parusihan-parusihan kecil yang punya potensi meledak. Dalam waktu singkat, dana kriptonya tumbuh menjadi lebih besar lagi. Kekayaan itu semakin bertenaga. Namun bukan itu inti rencananya. Han Zenu menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Akuisisi pengambil alihan penaklukan Tianrong Finance Group. Perusahaan yang menendangnya bernilai sekitar 140 triliun yuan. Angka yang mustahil bagi manusia biasa. Tapi Han Zenu bukan lagi manusia biasa. Ia adalah kekuatan yang dilahirkan oleh pengkhianatan. Selama berminggu-minggu, ia bekerja tanpa henti, hanya tidur beberapa jam setiap malam. Data demi data ia petakan, celah demi celah ia temukan. Tianrong bukan perusahaan sempurna. Ada kelemahan di struktur kepemilikannya. Ada konflik di dalam dewan, ada skandal yang disembunyikan ropet-ropet oleh direksi, dan ada orang-orang yang siap ia rekrut diam-diam untuk menghancurkan perusahaan dari akar. Di salah satu malam panjang, lampu apartemen satu-satunya menyinari wajahnya yang berubah. Dulu ia hanya pria muda ambisius dengan mimpi setia pada perusahaan. Sekarang ia adalah sosok yang baru. Dingin, tajam, tak terhentikan. Ia membuka jendela, membiarkan angin malam masuk sambil menatap city light yang berpendar. Tianrong, bersiaplah. Beberapa hari kemudian, gempar terjadi. Saham Tianrong Finance Group tiba-tiba bergejolak. Investor besar masuk diam-diam, lalu masuk lagi. Dan lagi, nama investor itu tidak tampil ke publik, tidak ada yang tahu. Bahkan Chow Shanghai panik. Apa yang terjadi dengan harga saham? Siapa yang membeli dalam jumlah segila ini? Bentaknya pada tim finansialnya. Para eksekutif tidak bisa menjawab. Mereka hanya melihat grafik naik seperti badai liar yang tidak bisa dijelaskan. Hingga suatu pagi, sebuah email masuk ke kotak masuk Chow Shanghai. Email it tidak memiliki lampiran, hanya satu kalimat. Sudah siap menyambut pemilik baru perusahaanmu. Di bawahnya nama pengirim Han Zenu. Chow Shanghai meremas ponselnya. Tidak mungkin dia belum selesai ia bicara. Asisten pribadinya berlari berberit-berit masuk ke ruangan. Direktur Chow, ada laporan darurat. Seseorang sedang memborong kepemilikan saham Tianrong. Dalam hitungan jam, dia bisa mencapai lebih dari 30%. Siapa investornya? Shanghai menjerit. Asisten itu menelan ludah. Nama pemegangnya Han Zenu. Seluruh ruangan jatuh dalam keheningan yang menyesakkan. Nama yang baru saja mereka usir, nama yang mereka ejek, hina, buang tanpa rasa malu, kini kembali. Bukan sebagai pegawai, tapi sebagai ancaman terbesar yang pernah ada. Pada sore hari yang sama, Han Zenu berjalan pelan di tengah keramaian distrik bisnis. Berpakaian rapi,
wajah tenang, aura yang tidak sama seperti pria yang pernah diusir tanpa kehormatan. Ia berhenti di depan gedung Tianrong, menatapnya seolah menilai harga sebuah bangunan yang sebentar lagi menjadi miliknya. Choyo Shanghai, bisiknya. Ini baru permulaan. Langit berubah jingga dan angin lembut meniup dasinya. Tapi hati Hanenyu tidak sedang lembut. Ia sedang bersiap melanjutkan langkah pertama dari rencana balas dendam yang akan mengguncang seluruh negeri dengan kekayaan kripto sebesar 3,99 triliun yang tidak pernah ia duga. Ia membuka babak baru dalam hidupnya. Ia akan menaklukkan Tianrong Finance Group dan setelah itu ia akan menghancurkan setiap orang yang pernah mengkhianatinya. Ketika malam turun di kota Haijing, gedung-gedung tinggi memantulkan cahaya keemasan yang memecah langit gelap. Jalanan sibuk, mobil-mobil berlomba menembus lampu lalu lintas. Tetapi di antara hiruk-pikuk itu, seorang pria melangkah dengan tenang memasuki lobi Hotel Bintang 5. Tempat para investor kelas kakap sering bertemu. Hanju mengenakan setelan hitam yang jatuh sempurna di bahunya. Dulu jazz seperti itu adalah sesuatu yang ia harus cicil 3 bulan gajinya. Sekarang ia membeli 30 set sekaligus tanpa kedip. Tapi bukan itu yang membuat semua kepala menoleh ketika ia lewat. Aura kepercayaan diri dingin yang memancar dari setiap langkahnya seolah memberitahu dunia bahwa ia adalah seseorang yang tidak boleh disepelekan. Ia menaiki lift menuju lounge privat lantai ke-82. Dari sini seluruh kota terlihat menyala seperti lautan bintang. Namun pemandangan itu bukan hal yang ia cari. Ia datang untuk bertemu seseorang. Yang Ruolan, wanita yang selama bertahan-tahan menjadi analis internal Tianrong, sebelum akhirnya dipaksa keluar karena skandal yang direkayasa. Jenu tiba di ruangan kecil dengan lampu kekuningan lembut. Ruolan duduk menunggunya. Rambut hitam sebahunya bergerak pelan tertiup AC. Wajahnya tetap anggun, meski tampak lelah, tatapannya mengeras sedikit. Ketika ia melihat Jenu, "Aku tidak menyangka kau akan memintaku bertemu, Han Jenu," katanya sampai berita itu muncul. "Berita apa?" Jenu duduk tanpa mengubah ekspresi bahwa kau membeli saham Tianrong secara besar-besaran. Kau kira itu tidak akan tersebar? Jenu tersenyum tipis. "Biarkan saja dunia menggila." Ruolan menghela napas. "Kau benar-benar ingin menjatuhkan Shoshengar menjatuhkan?" Jawab Shenyu. "Aku ingin membuatnya merasakan setiap detik rasa takut, sebagaimana ia membuatku merasa tidak berharga." Ruolan menatap pria itu lama, seolah mencoba membaca apakah dendam di dalam dirinya benar-benar sedalam yang ia duga. "Aku tidak akan membohongi diri sendiri." See! I have to go. You have no idea. I know but you. Okay.
Aroma kopi basi dan suara langkah terburu-buru memenuhi koridor lantai 30 gedung. Tianrong Finance Group, perusahaan yang selama 5 tahun terakhir menjadi tempat Han Zhenu menguras tenaga, waktu, dan hidupnya. Pagi itu cahaya matahari menembus jendela kaca besar, memantul kelencana karyawan yang tergantung di saku jasnya. Biasanya ini adalah saat yang ia sukai. Kesibukan, rapat pagi, strategi korporat, semua hal yang membuatnya merasa dirinya memiliki tempat. Namun, hari itu berbeda. Ketika Hanju melangkah ke ruang rapat besar, semua percakapan berhenti. Tatapan orang-orang yang dulu menyapa dengan hormat kini dipenuhi campuran rasa kasihan dan penghakiman. Direktur HR dan 2 pengacara perusahaan duduk di ujung meja. Suasana terlalu hening untuk sesuatu yang disebut rapat mendadak. Hanju tahu apa artinya. Kami minta maaf, Zhenu. Direktur HR berujar tanpa suara penyesalan. Perusahaan memutuskan untuk melakukan restrukturisasi posisi Anda. Katakan saja, potong Han Zhenu. Saya dipecat. Benar. Diam. Lalu anggukan. Kalimat itu tidak mengejutkan, tapi tetap menamparnya cukup keras. Ruang rapat itu terasa semakin kecil. Sementara wajah orang-orang yang dulu memujinya kini terlihat lega, karena ia tersingkir. Kontribusi saya selama 5 tahun habis begitu saja? Tanyanya. Suaranya tetap tenang. Tapi ada bayangan kemarahan yang menahan diri untuk tidak meledak. Direktur HR merapikan berkas. Ini keputusan manajemen. Tidak ada yang personal. Hanju tersenyum datar. Ia tahu itu bohong. Di balik keputusan itu ada seseorang. Seseorang yang ingin ia hancur. Dan orang itu sedang duduk di kursi direktur utama Che Shanghai, pria yang selalu melihatnya sebagai ancaman. Ketika Han Zhenu keluar dari gedung itu, hujan turun pelan, seperti mencoba menenangkan hatinya yang diremukan tanpa belas kasihan. Bagi seorang pria yang hidup dari kerja keras dan disiplin, kehilangan pekerjaan bukan sekadar pukulan ekonomi, melainkan penghapusan identitas. Ponselnya bergetar. Serangkaian pesan masuk dari rekan-rekannya. Ada yang pura-pura bersimpati, ada yang memberikan nasihat kosong, dan ada yang tidak berkata opo-opa, tapi cukup dengan membaca namanya. Hanj tahu mereka sedang bersorak dalam hati. Langkahnya terhenti di bawah atap halte, menatap lalu lintas yang padat. Jadi, ini akhirnya, gumamnya. Aku bahkan tidak diberi kesempatan membela diri. Namun, semesta punya caranya sendiri menertawakan manusia. Dalam kondisi terburuk itu, notifikasi lain muncul bukan dari kolega, bukan dari bank, tapi dari aplikasi dompet kripto lama yang bahkan sudah ia lupakan. Deposit masuk 3,990,0 ungenu mengerjap 1 detik, 2 detik. Ia menatap layar itu lama memastikan ia tidak berhalusinasi. Tidak mungkin ia membuka detail transaksi. Semua transkripsi, semua valid. Sumbernya alamat valid misterius yang dulu pernah berhubungan dengannya dalam satu proyek kecil terkait keamanan blockchain. Proyek itu tidak pernah selesai karena pendanaan dihentikan. Ia tak pernah tahu siapa pemilik wallet itu. Namun hari ini wallet itu mengirimkannya jumlah yang bahkan tidak masuk akal. 3,99 triliun. Suara kendaraan di jalan tiba-tiba terdengar seperti gemuruh jauh yang tidak nyata. Dunianya bergetar. Tapi bukan karena ketakutan. Ada perasaan yang bangkit dari lubuk terdalam dadanya. Sebuah kekuatan. Sesuatu yang selama ini selalu dimiliki, namun tidak pernah bisa ia gunakan. Kebebasan, kekayaan sebesar itu tidak hanya bisa membuatnya bertahan hidup. Itu kekuatan untuk mengubah kedudukan di dunia bisnis. Untuk membalikan nasib. Untuk menghancurkan
orang-orang yang menginjaknya. Tangan Han Zenu mengepal untuk pertama kalinya setelah bertahan-tahan hidup di bawah bayang-bayang. Ia merasa jantungnya berdetak kencang bukan karena tekanan, tapi karena kemungkinan jika ini lelucon, katanya pelan, maka ini lelucon yang paling gila dalam sejarah. Ia menatap gedung Tianrong Finance Group yang menjulang angkuh, tempat yang baru saja membuangnya seperti sampah. Shanghai, gumamnya, kau ingin aku mati. Mencari nafkah dari awal, ia tersenyum dingin. Tangguh, beberapa hari berlalu tanpa dunia mengetahui kejutan apa yang sedang disiapkan Hanenyu. Ia menghilang dari keramaian kota, mengurung diri di apartemen kecilnya yang sempit, sementara itu laptopnya dipenuhi grafik, dokumen, rahasia, dan analisis data raksasa yang disusun dengan ketelitian ekstrem. Ia membangun portofolio investasi yang tidak hanya stabil, tapi melesat layaknya roket. Ia membeli saham parusihan-parusihan kecil yang punya potensi meledak. Dalam waktu singkat, dana kriptonya tumbuh menjadi lebih besar lagi. Kekayaan itu semakin bertenaga. Namun bukan itu inti rencananya. Han Zenu menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Akuisisi pengambil alihan penaklukan Tianrong Finance Group. Perusahaan yang menendangnya bernilai sekitar 140 triliun yuan. Angka yang mustahil bagi manusia biasa. Tapi Han Zenu bukan lagi manusia biasa. Ia adalah kekuatan yang dilahirkan oleh pengkhianatan. Selama berminggu-minggu, ia bekerja tanpa henti, hanya tidur beberapa jam setiap malam. Data demi data ia petakan, celah demi celah ia temukan. Tianrong bukan perusahaan sempurna. Ada kelemahan di struktur kepemilikannya. Ada konflik di dalam dewan, ada skandal yang disembunyikan ropet-ropet oleh direksi, dan ada orang-orang yang siap ia rekrut diam-diam untuk menghancurkan perusahaan dari akar. Di salah satu malam panjang, lampu apartemen satu-satunya menyinari wajahnya yang berubah. Dulu ia hanya pria muda ambisius dengan mimpi setia pada perusahaan. Sekarang ia adalah sosok yang baru. Dingin, tajam, tak terhentikan. Ia membuka jendela, membiarkan angin malam masuk sambil menatap city light yang berpendar. Tianrong, Tianrong, bersiaplah. Beberapa hari kemudian, gempar terjadi. Saham Tianrong Finance Group tiba-tiba bergejolak. Investor besar masuk diam-diam, lalu masuk lagi. Dan lagi, nama investor itu tidak tampil ke publik, tidak ada yang tahu. Bahkan Chow Shanghai panik. Apa yang terjadi dengan harga saham? Siapa yang membeli dalam jumlah segila ini? Bentaknya pada tim finansialnya. Para eksekutif tidak bisa menjawab. Mereka hanya melihat grafik naik seperti badai liar yang tidak bisa dijelaskan. Hingga suatu pagi, sebuah email masuk ke kotak masuk Chow Shanghai. Email it tidak memiliki lampiran, hanya satu kalimat. Sudah siap menyambut pemilik baru perusahaanmu. Di bawahnya nama pengirim Han Zenu. Chow Shanghai meremas ponselnya. Tidak mungkin dia belum selesai ia bicara. Asisten pribadinya berlari terberit-berit masuk ke ruangan. Direktur Chow, ada laporan darurat. Seseorang sedang memborong kepemilikan saham Tianrong. Dalam hitungan jam, dia bisa mencapai lebih dari 30%. Siapa investornya? Shanghai menjerit. Asisten itu menelan ludah. Nama pemegangnya Han Zenu. Seluruh ruangan jatuh dalam keheningan yang menyesakkan. Nama yang baru saja mereka usir, nama yang mereka ejek, hina, buang tanpa rasa malu, kini kembali. Bukan sebagai pegawai, tapi sebagai ancaman terbesar yang pernah ada. Pada sore hari yang sama, Han Zenu berjalan pelan di tengah keramaian distrik bisnis. Berpakaian rapi,
wajah tenang, aura yang tidak sama seperti pria yang pernah diusir tanpa kehormatan. Ia berhenti di depan gedung Tianrong, menatapnya seolah menilai harga sebuah bangunan yang sebentar lagi menjadi miliknya. Choyo Shanghai, bisiknya. Ini baru permulaan. Langit berubah jingga dan angin lembut meniup dasinya. Tapi hati Hanenyu tidak sedang lembut. Ia sedang bersiap melanjutkan langkah pertama dari rencana balas dendam yang akan mengguncang seluruh negeri dengan kekayaan kripto sebesar 3,99 triliun yang tidak pernah ia duga. Ia membuka babak baru dalam hidupnya. Ia akan menaklukkan Tianrong Finance Group dan setelah itu ia akan menghancurkan setiap orang yang pernah mengkhianatinya. Ketika malam turun di kota Haijing, gedung-gedung tinggi memantulkan cahaya keemasan yang memecah langit gelap. Jalanan sibuk, mobil-mobil berlomba menembus lampu lalu lintas. Tetapi di antara hiruk-pikuk itu, seorang pria melangkah dengan tenang memasuki lobi Hotel Bintang 5. Tempat para investor kelas kakap sering bertemu. Hanju mengenakan setelan hitam yang jatuh sempurna di bahunya. Dulu jazz seperti itu adalah sesuatu yang ia harus cicil 3 bulan gajinya. Sekarang ia membeli 30 set sekaligus tanpa kedip. Tapi bukan itu yang membuat semua kepala menoleh ketika ia lewat. Aura kepercayaan diri dingin yang memancar dari setiap langkahnya seolah memberitahu dunia bahwa ia adalah seseorang yang tidak boleh disepelekan. Ia menaiki lift menuju lounge privat lantai ke-82. Dari sini seluruh kota terlihat menyala seperti lautan bintang. Namun pemandangan itu bukan hal yang ia cari. Ia datang untuk bertemu seseorang. Yang Ruolan, wanita yang selama bertahan-tahan menjadi analis internal Tianrong, sebelum akhirnya dipaksa keluar karena skandal yang direkayasa. Jenu tiba di ruangan kecil dengan lampu kekuningan lembut. Ruolan duduk menunggunya. Rambut hitam sebahunya bergerak pelan tertiup AC. Wajahnya tetap anggun, meski tampak lelah, tatapannya mengeras sedikit. Ketika ia melihat Jenu, "Aku tidak menyangka kau akan memintaku bertemu, Han Jenu," katanya sampai berita itu muncul. "Berita apa?" Jenu duduk tanpa mengubah ekspresi bahwa kau membeli saham Tianrong secara besar-besaran. Kau kira itu tidak akan tersebar? Jenu tersenyum tipis. "Biarkan saja dunia menggila." Ruolan menghela napas. "Kau benar-benar ingin menjatuhkan Shoshengar menjatuhkan?" Jawab Shenyu. "Aku ingin membuatnya merasakan setiap detik rasa takut, sebagaimana ia membuatku merasa tidak berharga." Ruolan menatap pria itu lama, seolah mencoba membaca apakah dendam di dalam dirinya benar-benar sedalam yang ia duga. "Aku tidak akan membohongi diri sendiri." See! I have to go. You have no idea. I know but you. Okay.
Aroma kopi basi dan suara langkah terburu-buru memenuhi koridor lantai 30 gedung. Tianrong Finance Group, perusahaan yang selama 5 tahun terakhir menjadi tempat Han Zhenu menguras tenaga, waktu, dan hidupnya. Pagi itu cahaya matahari menembus jendela kaca besar, memantul kelencana karyawan yang tergantung di saku jasnya. Biasanya ini adalah saat yang ia sukai. Kesibukan, rapat pagi, strategi korporat, semua hal yang membuatnya merasa dirinya memiliki tempat. Namun, hari itu berbeda. Ketika Hanju melangkah ke ruang rapat besar, semua percakapan berhenti. Tatapan orang-orang yang dulu menyapa dengan hormat kini dipenuhi campuran rasa kasihan dan penghakiman. Direktur HR dan 2 pengacara perusahaan duduk di ujung meja. Suasana terlalu hening untuk sesuatu yang disebut rapat mendadak. Hanju tahu apa artinya. Kami minta maaf, Zhenu. Direktur HR berujar tanpa suara penyesalan. Perusahaan memutuskan untuk melakukan restrukturisasi posisi Anda. Katakan saja, potong Han Zhenu. Saya dipecat. Benar. Diam. Lalu anggukan. Kalimat itu tidak mengejutkan, tapi tetap menamparnya cukup keras. Ruang rapat itu terasa semakin kecil. Sementara wajah orang-orang yang dulu memujinya kini terlihat lega, karena ia tersingkir. Kontribusi saya selama 5 tahun habis begitu saja? Tanyanya. Suaranya tetap tenang. Tapi ada bayangan kemarahan yang menahan diri untuk tidak meledak. Direktur HR merapikan berkas. Ini keputusan manajemen. Tidak ada yang personal. Hanju tersenyum datar. Ia tahu itu bohong. Di balik keputusan itu ada seseorang. Seseorang yang ingin ia hancur. Dan orang itu sedang duduk di kursi direktur utama Che Shanghai, pria yang selalu melihatnya sebagai ancaman. Ketika Han Zhenu keluar dari gedung itu, hujan turun pelan, seperti mencoba menenangkan hatinya yang diremukan tanpa belas kasihan. Bagi seorang pria yang hidup dari kerja keras dan disiplin, kehilangan pekerjaan bukan sekadar pukulan ekonomi, melainkan penghapusan identitas. Ponselnya bergetar. Serangkaian pesan masuk dari rekan-rekannya. Ada yang pura-pura bersimpati, ada yang memberikan nasihat kosong, dan ada yang tidak berkata opo-opa, tapi cukup dengan membaca namanya. Hanj tahu mereka sedang bersorak dalam hati. Langkahnya terhenti di bawah atap halte, menatap lalu lintas yang padat. Jadi, ini akhirnya, gumamnya. Aku bahkan tidak diberi kesempatan membela diri. Namun, semesta punya caranya sendiri menertawakan manusia. Dalam kondisi terburuk itu, notifikasi lain muncul bukan dari kolega, bukan dari bank, tapi dari aplikasi dompet kripto lama yang bahkan sudah ia lupakan. Deposit masuk 3,990,0 ungenu mengerjap 1 detik, 2 detik. Ia menatap layar itu lama memastikan ia tidak berhalusinasi. Tidak mungkin ia membuka detail transaksi. Semua transkripsi, semua valid. Sumbernya alamat valid misterius yang dulu pernah berhubungan dengannya dalam satu proyek kecil terkait keamanan blockchain. Proyek itu tidak pernah selesai karena pendanaan dihentikan. Ia tak pernah tahu siapa pemilik wallet itu. Namun hari ini wallet itu mengirimkannya jumlah yang bahkan tidak masuk akal. 3,99 triliun. Suara kendaraan di jalan tiba-tiba terdengar seperti gemuruh jauh yang tidak nyata. Dunianya bergetar. Tapi bukan karena ketakutan. Ada perasaan yang bangkit dari lubuk terdalam dadanya. Sebuah kekuatan. Sesuatu yang selama ini selalu dimiliki, namun tidak pernah bisa ia gunakan. Kebebasan, kekayaan sebesar itu tidak hanya bisa membuatnya bertahan hidup. Itu kekuatan untuk mengubah kedudukan di dunia bisnis. Untuk membalikan nasib. Untuk menghancurkan
orang-orang yang menginjaknya. Tangan Han Zenu mengepal untuk pertama kalinya setelah bertahan-tahan hidup di bawah bayang-bayang. Ia merasa jantungnya berdetak kencang bukan karena tekanan, tapi karena kemungkinan jika ini lelucon, katanya pelan, maka ini lelucon yang paling gila dalam sejarah. Ia menatap gedung Tianrong Finance Group yang menjulang angkuh, tempat yang baru saja membuangnya seperti sampah. Shanghai, gumamnya, kau ingin aku mati. Mencari nafkah dari awal, ia tersenyum dingin. Tangguh, beberapa hari berlalu tanpa dunia mengetahui kejutan apa yang sedang disiapkan Hanenyu. Ia menghilang dari keramaian kota, mengurung diri di apartemen kecilnya yang sempit, sementara itu laptopnya dipenuhi grafik, dokumen, rahasia, dan analisis data raksasa yang disusun dengan ketelitian ekstrem. Ia membangun portofolio investasi yang tidak hanya stabil, tapi melesat layaknya roket. Ia membeli saham parusihan-parusihan kecil yang punya potensi meledak. Dalam waktu singkat, dana kriptonya tumbuh menjadi lebih besar lagi. Kekayaan itu semakin bertenaga. Namun bukan itu inti rencananya. Han Zenu menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Akuisisi pengambil alihan penaklukan Tianrong Finance Group. Perusahaan yang menendangnya bernilai sekitar 140 triliun yuan. Angka yang mustahil bagi manusia biasa. Tapi Han Zenu bukan lagi manusia biasa. Ia adalah kekuatan yang dilahirkan oleh pengkhianatan. Selama berminggu-minggu, ia bekerja tanpa henti, hanya tidur beberapa jam setiap malam. Data demi data ia petakan, celah demi celah ia temukan. Tianrong bukan perusahaan sempurna. Ada kelemahan di struktur kepemilikannya. Ada konflik di dalam dewan, ada skandal yang disembunyikan ropet-ropet oleh direksi, dan ada orang-orang yang siap ia rekrut diam-diam untuk menghancurkan perusahaan dari akar. Di salah satu malam panjang, lampu apartemen satu-satunya menyinari wajahnya yang berubah. Dulu ia hanya pria muda ambisius dengan mimpi setia pada perusahaan. Sekarang ia adalah sosok yang baru. Dingin, tajam, tak terhentikan. Ia membuka jendela, membiarkan angin malam masuk sambil menatap city light yang berpendar. Tianrong, Tianrong, bersiaplah. Beberapa hari kemudian, gempar terjadi. Saham Tianrong Finance Group tiba-tiba bergejolak. Investor besar masuk diam-diam, lalu masuk lagi. Dan lagi, nama investor itu tidak tampil ke publik, tidak ada yang tahu. Bahkan Chow Shanghai panik. Apa yang terjadi dengan harga saham? Siapa yang membeli dalam jumlah segila ini? Bentaknya pada tim finansialnya. Para eksekutif tidak bisa menjawab. Mereka hanya melihat grafik naik seperti badai liar yang tidak bisa dijelaskan. Hingga suatu pagi, sebuah email masuk ke kotak masuk Chow Shanghai. Email it tidak memiliki lampiran, hanya satu kalimat. Sudah siap menyambut pemilik baru perusahaanmu. Di bawahnya nama pengirim Han Zenu. Chow Shanghai meremas ponselnya. Tidak mungkin dia belum selesai ia bicara. Asisten pribadinya berlari terberit-berit masuk ke ruangan. Direktur Chow, ada laporan darurat. Seseorang sedang memborong kepemilikan saham Tianrong. Dalam hitungan jam, dia bisa mencapai lebih dari 30%. Siapa investornya? Shanghai menjerit. Asisten itu menelan ludah. Nama pemegangnya Han Zenu. Seluruh ruangan jatuh dalam keheningan yang menyesakkan. Nama yang baru saja mereka usir, nama yang mereka ejek, hina, buang tanpa rasa malu, kini kembali. Bukan sebagai pegawai, tapi sebagai ancaman terbesar yang pernah ada. Pada sore hari yang sama, Han Zenu berjalan pelan di tengah keramaian distrik bisnis. Berpakaian rapi,
wajah tenang, aura yang tidak sama seperti pria yang pernah diusir tanpa kehormatan. Ia berhenti di depan gedung Tianrong, menatapnya seolah menilai harga sebuah bangunan yang sebentar lagi menjadi miliknya. Choyo Shanghai, bisiknya. Ini baru permulaan. Langit berubah jingga dan angin lembut meniup dasinya. Tapi hati Hanenyu tidak sedang lembut. Ia sedang bersiap melanjutkan langkah pertama dari rencana balas dendam yang akan mengguncang seluruh negeri dengan kekayaan kripto sebesar 3,99 triliun yang tidak pernah ia duga. Ia membuka babak baru dalam hidupnya. Ia akan menaklukkan Tianrong Finance Group dan setelah itu ia akan menghancurkan setiap orang yang pernah mengkhianatinya. Ketika malam turun di kota Haijing, gedung-gedung tinggi memantulkan cahaya keemasan yang memecah langit gelap. Jalanan sibuk, mobil-mobil berlomba menembus lampu lalu lintas. Tetapi di antara hiruk-pikuk itu, seorang pria melangkah dengan tenang memasuki lobi Hotel Bintang 5, tempat para investor kelas kakap sering bertemu. Hanju mengenakan setelan hitam yang jatuh sempurna di bahunya. Dulu jazz seperti itu adalah sesuatu yang ia harus cicil 3 bulan gajinya. Sekarang ia membeli 30 set sekaligus tanpa kedip. Tapi bukan itu yang membuat semua kepala menoleh ketika ia lewat. Aura kepercayaan diri dingin yang memancar dari setiap langkahnya seolah memberitahu dunia bahwa ia adalah seseorang yang tidak boleh disepelekan. Ia menaiki lift menuju lounge privat lantai ke-82. Dari sini seluruh kota terlihat menyala seperti lautan bintang. Namun pemandangan itu bukan hal yang ia cari. Ia datang untuk bertemu seseorang. Yang Ruolan, wanita yang selama bertahan-tahan menjadi analis internal Tianrong, sebelum akhirnya dipaksa keluar karena skandal yang direkayasa. Jenu tiba di ruangan kecil dengan lampu kekuningan lembut. Ruolan duduk menunggunya. Rambut hitam sebahunya bergerak pelan tertiup AC. Wajahnya tetap anggun, meski tampak lelah, tatapannya mengeras sedikit. Ketika ia melihat Jenu, "Aku tidak menyangka kau akan memintaku bertemu, Han Jenu," katanya sampai berita itu muncul. "Berita apa?" Jenu duduk tanpa mengubah ekspresi bahwa kau membeli saham Tianrong secara besar-besaran. "Kau kira itu tidak akan tersebar?" Jenu tersenyum tipis. "Biarkan saja dunia menggila." Ruolan menghela napas. "Kau benar-benar ingin menjatuhkan Shou Shengar menjatuhkan?" Jawab Shenyu. "Aku ingin membuatnya merasakan setiap detik rasa takut, sebagaimana ia membuatku merasa tidak berharga." Ruolan menatap pria itu lama, seolah mencoba membaca apakah dendam di dalam dirinya benar-benar sedalam yang ia duga. "Aku tidak akan membohongi diri sendiri." See! I have to go. You have no idea. I know but you. Okay.
Aroma kopi basi dan suara langkah terburu-buru memenuhi koridor lantai 30 gedung. Tianrong Finance Group, perusahaan yang selama 5 tahun terakhir menjadi tempat Han Zhenu menguras tenaga, waktu, dan hidupnya. Pagi itu cahaya matahari menembus jendela kaca besar, memantul ke lencana karyawan yang tergantung di saku jasnya. Biasanya ini adalah saat yang ia sukai. Kesibukan, rapat pagi, strategi korporat, semua hal yang membuatnya merasa dirinya memiliki tempat. Namun, hari itu berbeda. Ketika Han Ju melangkah ke ruang rapat besar, semua percakapan berhenti. Tatapan orang-orang yang dulu menyapa dengan hormat kini dipenuhi campuran rasa kasihan dan penghakiman. Direktur HR dan 2 pengacara perusahaan duduk di ujung meja. Suasana terlalu hening untuk sesuatu yang disebut rapat mendadak. Han Ju tahu apa artinya. Kami minta maaf, Zhenu. Direktur HR berujar tanpa suara penyesalan. Perusahaan memutuskan untuk melakukan restrukturisasi posisi Anda. Katakan saja, potong Han Zhenu. Saya dipecat. Benar. Diam. Lalu anggukan. Kalimat itu tidak mengejutkan, tapi tetap menamparnya cukup keras. Ruang rapat itu terasa semakin kecil. Sementara wajah orang-orang yang dulu memujinya kini terlihat lega, karena ia tersingkir. Kontribusi saya selama 5 tahun habis begitu saja? Tanyanya. Suaranya tetap tenang. Tapi ada bayangan kemarahan yang menahan diri untuk tidak meledak. Direktur HR merapikan berkas. Ini keputusan manajemen. Tidak ada yang personal. Han Ju tersenyum datar. Ia tahu itu bohong. Di balik keputusan itu ada seseorang. Seseorang yang ingin ia hancur. Dan orang itu sedang duduk di kursi direktur utama Che Shanghai, pria yang selalu melihatnya sebagai ancaman. Ketika Han Zhenu keluar dari gedung itu, hujan turun pelan, seperti mencoba menenangkan hatinya yang diremukan tanpa belas kasihan. Bagi seorang pria yang hidup dari kerja keras dan disiplin, kehilangan pekerjaan bukan sekadar pukulan ekonomi, melainkan penghapusan identitas. Ponselnya bergetar. Serangkaian pesan masuk dari rekan-rekannya. Ada yang pura-pura bersimpati, ada yang memberikan nasihat kosong, dan ada yang tidak berkata opo-opa, tapi cukup dengan membaca namanya. Hans tahu mereka sedang bersorak dalam hati. Langkahnya terhenti di bawah atap halte, menatap lalu lintas yang padat. Jadi, ini akhirnya, gumamnya. Aku bahkan tidak diberi kesempatan membela diri. Namun, semesta punya caranya sendiri menertawakan manusia. Dalam kondisi terburuk itu, notifikasi lain muncul bukan dari kolega, bukan dari bank, tapi dari aplikasi dompet kripto lama yang bahkan sudah ia lupakan. Deposit masuk 3,990,0 ungenu mengerjap 1 detik, 2 detik. Ia menatap layar itu lama memastikan ia tidak berhalusinasi. Tidak mungkin ia membuka detail transaksi. Semua transkripsi, semua valid. Sumbernya alamat valid misterius yang dulu pernah berhubungan dengannya dalam satu proyek kecil terkait keamanan blockchain. Proyek itu tidak pernah selesai karena pendanaan dihentikan. Ia tak pernah tahu siapa pemilik wallet itu. Namun hari ini wallet itu mengirimkannya jumlah yang bahkan tidak masuk akal. 3,99 triliun. Suara kendaraan di jalan tiba-tiba terdengar seperti gemuruh jauh yang tidak nyata. Dunianya bergetar. Tapi bukan karena ketakutan. Ada perasaan yang bangkit dari lubuk terdalam dadanya. Sebuah kekuatan. Sesuatu yang selama ini selalu dimiliki, namun tidak pernah bisa ia gunakan. Kebebasan, kekayaan sebesar itu tidak hanya bisa membuatnya bertahan hidup. Itu kekuatan untuk mengubah kedudukan di dunia bisnis. Untuk membalikan nasib. Untuk menghancurkan
orang-orang yang menginjaknya. Tangan Han Zenu mengepal untuk pertama kalinya setelah bertahan-tahan hidup di bawah bayang-bayang. Ia merasa jantungnya berdetak kencang bukan karena tekanan, tapi karena kemungkinan jika ini lelucon, katanya pelan, maka ini lelucon yang paling gila dalam sejarah. Ia menatap gedung Tianrong Finance Group yang menjulang angkuh, tempat yang baru saja membuangnya seperti sampah. Shanghai, gumamnya, kau ingin aku mati. Mencari nafkah dari awal, ia tersenyum dingin. Tangguh, beberapa hari berlalu tanpa dunia mengetahui kejutan apa yang sedang disiapkan Hanenyu. Ia menghilang dari keramaian kota, mengurung diri di apartemen kecilnya yang sempit, sementara itu laptopnya dipenuhi grafik, dokumen, rahasia, dan analisis data raksasa yang disusun dengan ketelitian ekstrem. Ia membangun portofolio investasi yang tidak hanya stabil, tapi melesat layaknya roket. Ia membeli saham perusahaan-perusahaan kecil yang punya potensi meledak. Dalam waktu singkat, dana kriptonya tumbuh menjadi lebih besar lagi. Kekayaan itu semakin bertenaga. Namun bukan itu inti rencananya. Han Zenu menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Akuisisi pengambil alihan penaklukan Tianrong Finance Group. Perusahaan yang menendangnya bernilai sekitar 140 triliun yuan. Angka yang mustahil bagi manusia biasa. Tapi Han Zenu bukan lagi manusia biasa. Ia adalah kekuatan yang dilahirkan oleh pengkhianatan. Selama berminggu-minggu, ia bekerja tanpa henti, hanya tidur beberapa jam setiap malam. Data demi data ia petakan, celah demi celah ia temukan. Tianrong bukan perusahaan sempurna. Ada kelemahan di struktur kepemilikannya. Ada konflik di dalam dewan, ada skandal yang disembunyikan ropet-ropet oleh direksi, dan ada orang-orang yang siap ia rekrut diam-diam untuk menghancurkan perusahaan dari akar. Di salah satu malam panjang, lampu apartemen satu-satunya menyinari wajahnya yang berubah. Dulu ia hanya pria muda ambisius dengan mimpi setia pada perusahaan. Sekarang ia adalah sosok yang baru. Dingin, tajam, tak terhentikan. Ia membuka jendela, membiarkan angin malam masuk sambil menatap city light yang berpendar. Tianrong, bersiaplah. Beberapa hari kemudian, gempar terjadi. Saham Tianrong Finance Group tiba-tiba bergejolak. Investor besar masuk diam-diam, lalu masuk lagi. Dan lagi, nama investor itu tidak tampil ke publik, tidak ada yang tahu. Bahkan Chow Shanghai panik. Apa yang terjadi dengan harga saham? Siapa yang membeli dalam jumlah segila ini? Bentaknya pada tim finansialnya. Para eksekutif tidak bisa menjawab. Mereka hanya melihat grafik naik seperti badai liar yang tidak bisa dijelaskan. Hingga suatu pagi, sebuah email masuk ke kotak masuk Chow Shanghai. Email it tidak memiliki lampiran, hanya satu kalimat. Sudah siap menyambut pemilik baru perusahaanmu. Di bawahnya nama pengirim Han Zenu. Chow Shanghai meremas ponselnya. Tidak mungkin dia belum selesai ia bicara. Asisten pribadinya berlari terberit-berit masuk ke ruangan. Direktur Chow, ada laporan darurat. Seseorang sedang memborong kepemilikan saham Tianrong. Dalam hitungan jam, dia bisa mencapai lebih dari 30%. Siapa investornya? Shanghai menjerit. Asisten itu menelan ludah. Nama pemegangnya Han Zenu. Seluruh ruangan jatuh dalam keheningan yang menyesakkan. Nama yang baru saja mereka usir, nama yang mereka ejek, hina, buang tanpa rasa malu, kini kembali. Bukan sebagai pegawai, tapi sebagai ancaman terbesar yang pernah ada. Pada sore hari yang sama, Han Zenu berjalan pelan di tengah keramaian distrik bisnis. Berpakaian rapi,
wajah tenang, aura yang tidak sama seperti pria yang pernah diusir tanpa kehormatan. Ia berhenti di depan gedung Tianrong, menatapnya seolah menilai harga sebuah bangunan yang sebentar lagi menjadi miliknya. Choyo Shanghai, bisiknya. Ini baru permulaan. Langit berubah jingga dan angin lembut meniup dasinya. Tapi hati Hanenyu tidak sedang lembut. Ia sedang bersiap melanjutkan langkah pertama dari rencana balas dendam yang akan mengguncang seluruh negeri dengan kekayaan kripto sebesar 3,99 triliun yang tidak pernah ia duga. Ia membuka babak baru dalam hidupnya. Ia akan menaklukkan Tianrong Finance Group dan setelah itu ia akan menghancurkan setiap orang yang pernah mengkhianatinya. Ketika malam turun di kota Haijing, gedung-gedung tinggi memantulkan cahaya keemasan yang memecah langit gelap. Jalanan sibuk, mobil-mobil berlomba menembus lampu lalu lintas. Tetapi di antara hiruk-pikuk itu, seorang pria melangkah dengan tenang memasuki lobi Hotel Bintang 5, tempat para investor kelas kakap sering bertemu. Hanju mengenakan setelan hitam yang jatuh sempurna di bahunya. Dulu jazz seperti itu adalah sesuatu yang ia harus cicil 3 bulan gajinya. Sekarang ia membeli 30 set sekaligus tanpa kedip. Tapi bukan itu yang membuat semua kepala menoleh ketika ia lewat. Aura kepercayaan diri dingin yang memancar dari setiap langkahnya seolah memberitahu dunia bahwa ia adalah seseorang yang tidak boleh disepelekan. Ia menaiki lift menuju lounge privat lantai ke-82. Dari sini seluruh kota terlihat menyala seperti lautan bintang. Namun pemandangan itu bukan hal yang ia cari. Ia datang untuk bertemu seseorang. Yang Ruolan, wanita yang selama bertahan-tahan menjadi analis internal Tianrong, sebelum akhirnya dipaksa keluar karena skandal yang direkayasa. Jenu tiba di ruangan kecil dengan lampu kekuningan lembut. Ruolan duduk menunggunya. Rambut hitam sebahunya bergerak pelan tertiup AC. Wajahnya tetap anggun. Meski tampak lelah, tatapannya mengeras sedikit. Ketika ia melihat Jenu, "Aku tidak menyangka kau akan memintaku bertemu, Han Jenu," katanya sampai berita itu muncul. "Berita apa?" Jenu duduk tanpa mengubah ekspresi bahwa kau membeli saham Tianrong secara besar-besaran. "Kau kira itu tidak akan tersebar?" Jenu tersenyum tipis. "Biarkan saja dunia menggila." Ruolan menghela napas. "Kau benar-benar ingin menjatuhkan Shoshengar menjatuhkan?" Jawab Shenyu. "Aku ingin membuatnya merasakan setiap detik rasa takut, sebagaimana ia membuatku merasa tidak berharga." Ruolan menatap pria itu lama, seolah mencoba membaca apakah dendam di dalam dirinya benar-benar sedalam yang ia duga. "Aku tidak akan membohongi diri sendiri."